Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, selamat sore untuk rekan Raw semua. Senang sekali rasanya Eno kembali menyapa ruang dengar rekan Raw di sore hari ini, tepatnya di tanggal 28 Februari 2024. Dan rekan Raw, seperti biasa di Rabu sore ini kita ada talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan kali ini narasumber kita di hari ini adalah Ustazah Ummi Salamah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di sore hari ini Ustazah? Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Dan semoga rekan-rekan semua juga dalam keadaan yang sehat dan dalam menerima nanti tausiah ataupun pemaparan dari Ustazah kita di sore hari ini. Dan rekan-rekan, tema kita kali ini adalah kemuliaan bulan Sya'ban. Ini bertepatan di tanggal 28 Februari ini di 18 Sya'ban ya Ustazah? 17 ya, oke. 15, 16, 18 ya Ustazah ya. Oke, bertepatan di 18 Sya'ban ya. Jadi apa saja kemuliaan di bulan Sya'ban ini? Mari kita persilakan Ustazah kita untuk memberikan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, shauma Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih eksis untuk menjalankan tugas masing-masing. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Sya'ban, yaitu di hari yang ke-18 di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan ini adalah
pintu menuju bulan Ramadan. Siapa yang membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Sya'ban ini akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan. Dinamakan dengan Sya'ban karena pada saat itu terpancar atau bercabang-cabang yang banyak kebaikan. Yatasha'abu minhu khairan katsira. Yatasa'abu minhu khairan katsira. Sya'ban berasal dari kata sya'b, yaitu jalan sebuah gunung atau jalan menguntungkan. Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf Shim, Sya'ban Shim, yaitu syarif. Asyarif artinya kemuliaan. Kemudian huruf Ain. Huruf Ain itu adalah ala, artinya ketinggian derajat atau di atas. Kemudian huruf Ba. Ba birrun, kebaikan. Sya'ban ada lagi huruf Alif, yaitu al-ulfah, kasih sayang. Kemudian huruf Nun, yaitu nur atau cahaya. Berarti pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Sya'ban artinya bulan yang mulia, di atasnya ada kebaikan, kasih sayang, dan terpencar-pencar cahaya di bulan Sya'ban. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bulan Sya'ban ini bulan penting bagi umat Islam. Karena bulan ini adalah bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Dikala seorang muslim ditempa dengan puasa selama 29 hari atau 30 hari sejak terbit fajar shadiq atau subuh hingga terbenam matahari atau waktu maghrib. Sepanjang bulan Sya'ban, umat Islam dianjurkan untuk menambah amalan kebaikan, misalnya membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, dan amal-amal yang lainnya sebelum datangnya bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Sya'ban adalah bulan menyirami, artinya menyirami tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman tersebut. Di dalam hal ini Nabi Muhammad SAW terbiasa berpuasa pada bulan Sya'ban dengan jumlah hari yang lebih banyak daripada bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, selain daripada Sya'ban memiliki berbagai kemuliaan yang ada di dalamnya, bulan Sya'ban ini juga menyimpan berbagai peristiwa-peristiwa penting bagi umat Islam. Berbagai peristiwa ini terjadi pada masa awal munculnya Islam. Ada pula pengulangan setiap tahun. Berbagai peristiwa penting yang terdapat di bulan Sya'ban, di antaranya yaitu peralihan arah kiblat.
Pindahnya arah kiblat umat Islam merupakan hal yang sangat penting ataupun yang sangat dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana diceritakan bahwa beliau Rasulullah SAW setiap hari berdiri menghadap ke langit menunggu wahyu perintah peralihan arah kiblat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallubu wajhaka fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, umat muslim yang semulanya berkiblat ke Masjidil Aqsa kemudian berpindah ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat itu pada bulan Syakban. Dengan berpindahnya kiblat semakin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan tempat dan waktu. Juga menegaskan bahwa umat Islam tidak sedang menyembah Masjidil Aqsa ataupun juga Ka'bah, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Syekh Wahba Zuhaili menjelaskan terdapat 3 hikmah dari peralihan kiblat yang semulanya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang pertama, ahli kitab mengetahui kebenaran bahwa arah kiblat Nabi mereka di Ka'bah. Hal ini pula yang menjadi bahan cercaan atas Nabi Muhammad SAW yang menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, hikmah dialihkannya kiblat yang semulanya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada bangsa Arab dan umat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari keturunan bangsa Arab, begitu pula Al-Qur'an yang turun dengan berbahasa Arab. Keistimewaan inilah yang disebut dengan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab dengan sebab adanya peralihan kiblat ke Ka'bah. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, memantapkan keimanan umat Islam. Cercaan dan hinaan yang diarahkan kepada umat muslim sebab kiblat yang semula ke Baitul Maqdis tidak serta-merta meruntuhkan keimanan mereka untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Syakban adalah diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa syahri tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa ahabbu ayyarfa'u 'amali wa ana shaimun. Bulan Syakban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menginginkan pada saat
diangkat amalku, aku dalam keadaan berpuasa, yaitu di bulan Syakban. Selain daripada itu, adapun peristiwa yang terjadi di bulan Syakban, yaitu turunnya perintah untuk berpuasa. Pada bulan Syakban, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan ayat perintah kepada umat Islam untuk melakukan puasa ataupun melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Ustazah Ummi Salamat. Dan rekan Raw, kembali Eno ingatkan tema kita di sore hari ini adalah kemuliaan bulan Syakban. Dan kepada Ustazah dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Terima kasih pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa di bulan Syakban ini adalah bulan di mana turunnya perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini perintah untuk laksanakan ataupun kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan agar kamu menjadi orang yang takwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui beberapa hal yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang tidak baik. Wal Furqan. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Wa la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Itu adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa yang mana ayat itu turun di bulan Syakban. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun peristiwa yang terjadi di bulan Syakban, yaitu turunnya anjuran untuk bersolawat. Pada bulan Syakban, anjuran bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam diturunkan. Salawat adalah bentuk penghormatan dengan cara mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Hal ini dilakukan mendapatkan keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan bersolawat, umat Islam juga dapat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil hisab kelak. Oleh karenanya, bersolawat sangat dianjurkan khususnya selama kita beribadah. Jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, dan berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sempurna. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mengenai selawat ini ada beberapa keutamaan bagi orang yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini jelas bagaimana yang saya bacakan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Kemudian, apalagi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keutamaan orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sholla alayya wahidatan
sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat 10 kali. Kemudian keutamaan orang yang membaca solawat itu, dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara sholawatin haqqan anhu asyara khati'ati. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat dan menghapus dosanya 10 dosa. Kemudian apalagi keutamaan orang yang membaca solawat, yaitu akan diangkat Allah subhanahu wa ta'ala derajat orang yang membaca solawat. Derajat seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam asyara sholawatin haqqan anhu asyara khati'atin wa rufi'at lahu asyara darajat. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali solawat dan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa umat Islam ini sangat menantikan syafaat dari Rasulullah SAW saat berada nanti di akhirat kelak. Akan tetapi ternyata ada yang paling berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum ala solawat. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kemudian orang yang membaca solawat terlebih-lebih di bulan Syakban ini, karena turunnya perintah untuk bersolawat di bulan Syakban adalah menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Aksaru alayya man sholatin fi kulli yaumin jum'ati fa inna sholatu ummati sakrodu ala fi kulli yaumil jum'ati faman kana aksaruhum ala sholawatin kana aqrabuhum minni manzilatan. Perbanyak bersolawat kepadaku khususnya di hari Jumat, karena sesungguhnya bersolawat umatku diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Siapa yang paling banyak solawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku. Kemudian adapun keutamaan bagi orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sarana mengabulkan doa. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 Rawakan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Dal, kita sudah memasuki sesi terakhir di talk show bersama Kemenak di sore hari ini dengan tema kemuliaan bulan Syakban ya, bersama dengan Ustazah Ummi Salamah. Dan baik, kalau begitu langsung saja kepada Ustazah, dipersilahkan. Terima kasih. Pendengar Raud FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun keutamaan orang yang membaca sholawat, yaitu menjadi sarana mengabulkan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Salah satu adab
yang baik dalam berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca sholawat. Kullu du'a'u mahjubun hatta yusolli ala Muhammad. Setiap doa akan terhalang hingga diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian diberikan jalan menuju surga. Man zukirat indahu maqati as-shalah alayya khati'atu tariqal jannah. Barang siapa yang aku sebutkan di sisinya lalu ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku, maka ia disampingkan dari jalan surga. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, itulah keutamaan orang yang membaca sholawat, terlebih-lebih di bulan Syakban ini. Adapun bacaan sholawat yang paling ringkas, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya sholawat Nur al-Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tizyaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin iyal mukhtari wa alihil ashari wa ashabihi ahyar adada ni'amillah wa ibdolihi. Itu namanya sholawat Nurul Anwar. Ada namanya sholawat Badar sebagaimana sering kita dengarkan. Itu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Nah, itu namanya sholawat Badar. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa di bulan Syakban ini adalah bulan yang banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, dan bulan Syakban ini adalah merupakan bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang 12 bulan ini. Di antaranya yaitu peristiwa-peristiwa yang penting terjadi sebagaimana yang kami jelaskan tadi, itu peralihan arah kiblat, kemudian turunnya perintah untuk bersolawat, perintah untuk berpuasa, kemudian diangkat amal manusia itu pada bulan Syakban dan sebagainya. Itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Syakban. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, marilah kita perbanyak amal di bulan Syakban ini, karena di bulan Syakban ini adalah bulan yang mulia yang kita laksanakan ibadah-ibadah di bulan Syakban ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Umi Salama yang sudah memberikan pemaparannya mengenai kemuliaan di bulan Syakban.
Semoga rekan Raul semua yang menerima ataupun mendengarkan mendapat hidayah dan keimanannya semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan rekan Raul, Eno juga pamit undur diri dari ruang dengarkan Raul semua, dan akhir kata dari Eno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.